Kehidupan yang penuh penderitaan dan kekuatan dari Ratu Camilla Dunia akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa Ratu Camilla adalah ratu, dan ia tidak akan pergi kapanpun. Namun, sementara semua hal ini merupakan kabar baik, kehidupan secara tiba-tiba melemparkan badai bagi keluarga kerajaan. Setelah sebuah wawancara terbaru, terungkap bahwa tidak hanya Raja Charles yang berjuang melawan penyakit di balik pintu tertutup, namun Ratu Camilla juga tengah menghadapi tantangan kesehatannya sendiri. Dan itu belum selesai, apa yang terungkap kemudian bahkan membuat seorang pembawa acara TV yang sudah berpengalaman menangis. Apakah ini salah satu masa paling berat dalam sejarah keluarga kerajaan? Mari kita telusuri kebenaran yang menyedihkan ini. Ratu Camilla, kini yang telah diangkat sebagai Ratu Konsum, telah menempuh banyak jabatan dalam hidupnya. Ia dulu dikenal sebagai Duchess of Cornwall. Dan sebelumnya dikenal dengan nama yang membuat gosip media massa tak henti-hentinya mengenai keterlibatannya dalam salah satu hubungan berantainya yang paling terkenal sepanjang masa. Hubungan cintanya dengan Raja Charles yang kala itu masih menikah dengan almarhum Putri Diana, membuatnya menjadi salah satu perempuan paling diintai dunia. Dua pernikahan runtuh di balik bayangannya, dan opini publik begitu keras. Namun kehidupan Camilla tidak pernah hanya didefinisikan oleh skandal. Ia juga dibentuk oleh tragedi, ketangguhan, dan perjuangan pribadi yang jauh melampaui gambaran kerajaan. Dilahirkan pada tahun 1947 dari Kolonel Bruce Shan dan Rosalind Corbett, ia berasal dari keluarga terhormat, meskipun tidak memiliki latar belakang aristokrat seperti yang biasa diharapkan oleh keluarga kerajaan. Sejak pendidikan dan pembinaan, ia sering diabaikan dan dikritik oleh publik serta institusi kerajaan selama bertahun-tahun. Tetapi Camilla bertahan, membangun jalannya sendiri dengan diam-diam. Tragedi tak dimulai dari Camilla sendiri. Ia bahkan berasal dari garis keturunan yang dipenuhi duka. Berdasarkan catatan perceraian yang diungkap oleh Daily Mail, kakek dari pihak ayah, Philip Morton Shan, diduga telah melakukan pelecehan terhadap nenek Camilla, Edith Shan, saat Edith hamil 7 bulan dan sedang mengandung Bruce, ayah Camilla. Tahunnya adalah 1916 dan kejadian yang mengerikan itu begitu parah sampai Dr. Edith menyarankan agar ia meninggalkan rumah demi keselamatan. Perkawinan mereka berlangsung hanya beberapa bulan sebelum Edith mengajukan perceraian pada tahun 1919. Meskipun Camilla belum pernah secara publik membicarakan sejarah keluarga yang kelam ini, kejadian itu tampaknya telah membentuk tujuan hidupnya. Ia menentukan dirinya untuk memperjuangkan anti kekerasan dalam rumah tangga. Pada awal masa jabatannya sebagai Ratu Konsum, ia memimpin konferensi yang membahas kekerasan terhadap perempuan. Kata-katanya yang dilansir oleh Guardian sangat menohok dalam kejujurannya. Ia menyatakan bahwa dunia sedang menghadapi apa yang ia sebut sebagai pandemi global terhadap kekerasan terhadap perempuan. Namun, tragedi pribadi lainnya datang dalam cara yang tak terbayangkan. Pada tahun 1994, ibunya, Rosalind Shan, meninggal pada usia 72 tahun setelah melawan osteoporosis secara keras. Penyakit ini telah menggerogoti tubuhnya hingga tulangnya begitu rapuh, sehingga, menurut kisah Camilla dalam sebuah wawancara BBC, ibunya benar-benar berteriak saat disentuh, bahkan mematahkan tulang rusuk hanya karena pelukan yang sangat lembut. Tidak berhenti sampai di sana, nenek dari pihak ibu juga menderita kondisi yang sama, menunjukkan benih genetik yang murung melekat dalam keluarganya. Menurut Mayo Clinic, riwayat keluarga seperti ini secara signifikan meningkatkan risiko seseorang mengalami osteoporosis. Alih-alih membiarkan duka ini tenggelam dalam keheningan, Camilla mengubah kesedihannya menjadi aksi. Ia menjadi presiden dari Royal Osteoporosis Society di Inggris, menghabiskan bertahun-tahun untuk meningkatkan kesadaran, terhubung dengan para penderita, dan mendorong penelitian. Namun, meskipun konsisten dalam advokasi, Camilla belum pernah secara terbuka mengatakan apakah ia sendiri menderita kondisi ini. Kekhawatiran muncul pada tahun 2010 ketika ia jatuh saat liburan Paskah di Skotlandia dan mengalami patah tulang paha pada usia 62 tahun. Guardian melaporkan kejadian itu, memicu spekulasi bahwa Camilla mungkin sedang berjuang melawan kerapuhan tulang yang sama seperti yang merenggut hidup ibunya. Bagi Camilla, jatuhnya itu kemungkinan besar membuka luka lama dari perjuangan ibunya yang tak pernah benar-benar terlupakan, namun terus menjadi sumber kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangannya demi kesehatan perempuan di seluruh dunia. Mengalami penderitaan. Dalam sebuah esai tahun 2011, ia menceritakan hari-hari terakhir Rosalind, mengenang bagaimana ibunya kehilangan 8 inci dari tinggi badannya, mengalami kesulitan saat makan dan bernapas, dan pada akhirnya, sebagaimana digambarkan Camilla, menyerah melawan perjuangan dan kehilangan semangat untuk hidup. Seolah tantangan kesehatan pribadi saja belum cukup, tahun 2010 membawa pengalaman mengerikan lain bagi Camilla. Beberapa bulan setelah jatuhnya, ia dan Charles justru terjebak dalam unjuk rasa kekerasan di London. Saat dalam perjalanan menuju Palladium dengan mobil Rolls-Royce mereka,
Demonstran mahasiswa yang marah karena kenaikan biaya kuliah menyerbu mobil mereka. Cat dan batu beterbangan di udara, dan kekacauan meledak di sekitar mereka. Saksi mata bernama Ben Kelsey nantinya mengungkapkan bahwa jumlah demonstran mencapai 400 hingga 500 orang. Meskipun awalnya Charles dan Camilla tampak tenang, namun ukuran kerumunan yang luar biasa itu cepat mengubah suasana menjadi rasa takut. Polisi segera mengerahkan pasukan, namun tidak sebelum Camilla dan Charles merasa terguncang secara mendalam. Kebetulan, ini menjadi pengingat yang tajam bahwa bahkan para bangsawan pun bukanlah orang yang tak tergoyahkan. Namun jika Camilla berpikir bahwa ia telah mengalami cukup kehilangan, nasib menunjukkan bahwa ia salah. Pada tahun 2014, saudara laki-lakinya yang lebih muda, Mark Shen, mengalami jatuh setelah acara amal di New York. Berbeda dari kecelakaan pribadinya sendiri, jatuhnya ini berakibat fatal. Ia mengalami benturan keras di kepala dan meski segera dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Ia berusia 62 tahun. Rasa kehancuran yang dirasakan sangatlah menghancurkan. Dalam sebuah pernyataan, Camilla dan Charles menyatakan kesedihan mendalam, menggambarkan keluarga mereka benar-benar hancur akibat kehilangan yang tiba-tiba dan tragis ini. Mark bukan hanya saudara perempuan Camilla, namun juga satu-satunya saudara kandungnya, seorang penulis, pelancong, dan aktivis konservasi. Ia telah menyerahkan seluruh semangatnya untuk mendirikan organisasi Elephant Family, sebuah yayasan yang berfokus pada perlindungan gajah Asia. Kematian Mark bukan saja tragedi pribadi bagi Camilla, tetapi juga menjadi benturan besar bagi dunia konservasi yang telah ia perjuangkan dengan keras. Tapi jika Anda berpikir bahwa Camilla telah mengalami cukup banyak kehilangan, maka silakan renungkan kembali. Kematian kembali muncul di lingkaran Camilla. Kali ini melalui anak sulungnya, Tom Parker Bowles. Setelah pernikahan selama 13 tahun, Tom bercerai dari istrinya dan menemukan cinta baru dengan jurnalis bernama Alice Pro. Hubungan tersebut berkembang pesat, mencampurkan keluarga mereka dan memberi Tom awal yang baru. Namun nasib kejam kembali menyerang. Hanya 2 tahun setelah hubungan itu dimulai, Alice didiagnosa mengidap kanker. Dan pada waktu itu, kondisinya sudah terlambat. Ia meninggal pada usia 42 tahun, meninggalkan Tom dalam keadaan hancur. Seorang teman dekatnya menyatakan bahwa Tom sedang bahagia dengan Alice dan sangat terpukul oleh kabar mengerikan dari nasib yang tak terduga. Bahkan lebih menyedihkan lagi, beredar kabar bahwa kanker Alice tidak terdeteksi karena keterlambatan akibat pandemi COVID-19. Teman-temannya mengungkapkan bahwa diagnosis dibuat hanya pada bulan Agustus tahun 2020, saat kondisinya sudah terlalu lanjut untuk diobati. Bagi Camilla, menyaksikan kebahagiaan sang anak terenggut begitu tiba-tiba tentu saja membuka kembali luka lama dari kehilangan. Lalu ada pula perpecahan dengan Pangeran Harry. Sejak kepergian dramatisnya bersama Meghan dari kehidupan bangsawan pada tahun 2020, Harry tidak ragu menyampaikan keluh kesahnya. Dalam memoarnya yang berjudul Spare, yang dirilis tahun 2013, Harry tidak segan menyinggung Camilla. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya pernah bercanda kepada Diana setelah kelahirannya berkata, "Sekarang kau telah memberiku pewaris dan cadangan." Sebelum pergi menemui kekasihnya, kemungkinan besar Camilla. Dalam wawancara, Harry menyebut Camilla sebagai sosok berbahaya karena kaitannya dengan media, menuduhnya telah menjual cerita tentang dirinya untuk meningkatkan citranya di publik. Bagi Camilla, dilihat dengan cara seperti ini, oleh putra suaminya haruslah menjadi pil yang pahit, terlebih setelah bertahun-tahun berusaha membangun kembali reputasi dirinya di mata publik. Hanya ketika Camilla seharusnya bersiap menghadapi salah satu momen paling penting dalam hidupnya, menjadi ratu bersama Charles, tragedi lain menghampirinya. Kekasih adik iparnya, Simon Elliot, meninggal beberapa pekan sebelum pelantikan di tahun 2013. Ia menikah dengan saudara perempuan Camilla, Annabelle, selama lebih dari 50 tahun. Simon menjadi bagian dari lingkaran keluarga terdekat. Charles dan Camilla bahkan menghabiskan liburan bulan madu bersama Annabelle dan Simon, bukti seberapa dekat hubungan mereka. Pemakaman Simon digelar pada tanggal 20 Maret, yang membawa bayang-bayang berat dalam suasana menjelang pelantikan. Meskipun penyebab kematian tidak pernah diungkapkan secara resmi, laporan menyebut bahwa Simon telah mengalami sakit kronis dalam waktu yang lama. Dari skandal hingga aktivisme, dari tulang yang patah hingga hati yang terluka, perjalanan Camilla tak pernah mudah. Setiap tragedi meninggalkan bekas, membentuk wanita yang kini berdiri di samping Raja Charles III. Dan kini, dengan munculnya isu-isu tentang masalah kesehatannya sendiri, pertanyaan pun muncul. Apakah ini salah satu babak terberat yang pernah dialami keluarga kerajaan? Kebangkitan cinta yang akan selamanya menjadi sorotan. Kehilangan ibunya dan saudaranya bukan satu-satunya duka yang pernah dialami Camilla. Kehidupan cintanya selalu sebanding dengan ketatnya sorotan publik dan penuh penderitaan, dan tetap menjadi salah satu kisah kerajaan yang paling banyak diulas sepanjang masa. Semuanya dimulai pada musim panas tahun 1670. Gadis muda yang senang bersenang-senang,
Camilla Shant yang berusia 24 tahun, diperkenalkan pada Charles yang berusia 22 tahun dalam pertandingan polo di Great Windsor Park. Legenda mengatakan bahwa ia memecahkan kebekuan dengan kalimat jenaka, berkata bahwa kakek buyutnya pernah menjadi selir dari kakek buyutnya. Kakek buyut dan menyarankan mereka sebaiknya melanjutkan tradisi tersebut. Bagi Charles, ini dilaporkan merupakan cinta pada pandangan pertama. Hubungan mereka berkembang pesat, dan ia pernah menggambarkan kisah cintanya sebagai bahagia, damai, serta saling bahagia. Namun, tugas kerajaan, tekanan keluarga, dan kekuatan luar kian menarik mereka terpisah, dan hubungan asmara mereka akhirnya memudar. Bertahun-tahun kemudian, Camilla menikah dengan perwira Angkatan Darat, Andrew Parker Bowles, pada tahun 1973. Pasangan ini kemudian memiliki 2 anak, yaitu Tom dan Laura. Sementara itu, hidup tampak biasa, setidaknya dari penampilan luar. Pada tanggal 29 bulan 7 tahun 1981, Pangeran Charles menikah dengan Nyonya Diana Spencer dalam pernikahan yang dibangun sebagai pernikahan abad ini. Sebanyak 750 juta orang di seluruh dunia menonton acara tersebut secara langsung. Namun di balik keceriaan dan tampilan dongeng, ketegangan sudah mulai muncul. Diana kemudian mengungkapkan bahwa dalam hari-hari menjelang pernikahannya, ia menemukan sebuah gelang emas yang dikirimkan Charles untuk Camilla. Gelang itu berisi huruf F dan G, yang melambangkan Fred dan Gladys, nama panggilan rahasia yang pernah digunakan Charles dan Camilla untuk saling menyapa. Perkawinan antara Charles dan Diana penuh masalah sejak awal. Pada tahun 1986, tak mampu menahan diri dan merasa tidak bahagia dalam pernikahannya masing-masing, Charles dan Camilla dilaporkan kembali memulai hubungan terlarang. Charles sendiri kemudian mengakui telah berselingkuh, tetapi hanya, menurut ungkapannya, setelah perkawinannya dengan Diana telah runtuh tanpa harapan dan keduanya telah berusaha keras memperbaikinya. Diana sendiri mencapai titik batas. Pada tahun 1989, ia menghadapi Camilla dalam sebuah pesta ulang tahun yang menurutnya merupakan salah satu momen paling berani dalam hidupnya. Diana menceritakan kepada Andrew Morton bahwa ia menghadapi Camilla dengan menyatakan bahwa ia tahu hubungan antara Camilla dan Charles. Jawaban Camilla, menurut Diana, adalah bahwa Diana sudah memiliki segalanya, seorang suami, anak-anak, dan cinta dunia. Jadi apalagi yang bisa ia inginkan? Balasan Diana sangat sederhana namun menghancurkan. Saya ingin suami saya. Pada tahun 1993, skandal itu meledak ke permukaan. Mingguan Sunday Mirror dan People menerbitkan transkrip panggilan pribadi antara Charles dan Camilla yang dilakukan pada tahun 1989. Detail-detail yang mencolok mengejutkan dunia, terutama komentar terkenal Charles yang ingin tinggal di dalam celana Camilla, diikuti oleh lelucon kasar tentang menjadi tamponnya. Hubungan mereka kini bukan lagi rahasia yang dirahasiakan. Ia menjadi berita utama. Dan sebagai Camilla dampaknya benar-benar kejam, kekacauan publik muncul dengan cepat, tanpa belas kasihan, dan tak henti-hentinya. Pada tahun 1995, Camilla dan Andrew Parker Bowles bercerai. Perkawinan mereka tak mampu bertahan di bawah tekanan skandal itu. Tahun berikutnya, perceraian antara Charles dan Diana diputuskan. Camilla kemudian mengungkapkan kepada British Folk bahwa ia telah ditinjau selama begitu lama, sehingga ia tidak punya pilihan selain belajar hidup dengan itu. Ia mengakui bahwa tidak ada yang suka dilihat terus-menerus atau dikritik, tetapi ia memilih untuk bangkit dan tetap melanjutkan hidup. Kematian tragis putri. Diana pada tahun 1997 membuat rencana untuk secara perlahan mengenalkan Camilla ke kehidupan publik terhenti. Perasaan publik terhadapnya dingin paling tidak, dan penuh kebencian pada yang paling buruk. Selama bertahun-tahun ia tinggal di belakang layar, berada dalam bayang-bayang memori Diana serta kewaspadaan kerajaan. Tidak sampai bulan Januari tahun 1999, Charles dan Camilla baru kali pertama terlihat bersama secara publik saat mereka meninggalkan pesta ulang tahun untuk saudari Camilla, Annabelle Elliot, di Ritz Hotel London. Suatu momen kecil namun sangat signifikan. Ini menandakan bahwa keluarga kerajaan mulai secara hati-hati mengakui hubungan mereka. Pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2005, setelah puluhan tahun penuh cinta, skandal dan patah hati, Pangeran Charles dan Camilla akhirnya menikah dalam upacara sipil di Windsor Guildhall. Acara tersebut intim, tetapi tak terbantahkan sejarah. Camilla yang tampak gugup berdiri di samping Charles yang berseri-seri saat mereka bertukar janji di hadapan Tuhan, kemudian menerima berkat di Kapel St. George. Namun, pernikahan mereka tidak selalu penuh sukacita. Pada paruh kedua dekade 90-an, jelas bahwa perkawinan Charles dengan Putri Diana telah benar-benar runtuh, dan juga jelas bahwa Camilla tak akan pergi. Namun satu orang yang tidak siap menerima kenyataan ini adalah Ibu Charles, Ratu Elizabeth II.
Sebenarnya, Charles sangat hati-hati terhadap perasaan ibunya, hingga ia baru mendekati ibunya mengenai Camilla setelah kematian Diana di tahun 1997, menurut laporan People. Namun respon Ratu justru tidak mendukung. Biografer kerajaan Tom Bower menyatakan dalam bukunya tahun 2018 berjudul Rebel Prince, The Power, Passion, and Defiance of Prince Charles, bahwa Ratu secara diam-diam berkata kepada Charles setelah minum bir bahwa ia tidak akan pernah menyetujui perzinahan Charles dan tidak bisa memaafkan Camilla karena tidak mengalah agar pernikahan Charles bisa pulih. Elizabeth bahkan menyebut Camilla sebagai perempuan yang kejam, membuat Charles menangis. Tidak diketahui bagaimana perasaan Camilla terhadap pertemuan ini, namun pastinya tidak mudah menghadapi penolakan semacam itu dari calon ibu mertuanya. Selama bertahun-tahun, Ratu Elizabeth tetap dingin terhadapnya. Charles dan Camilla juga lambat dalam tampil di publik bersama, meskipun hubungan mereka telah berlangsung lama. Mereka tidak membuat penampilan resmi pertama sebagai pasangan hingga tahun 1999. Tahun berikutnya muncul tanda-tanda perubahan. Ratu dilaporkan makan siang bersama pasangan ini, menandakan penerimaan yang hati-hati terhadap hubungan mereka. Pada tahun 2003, Charles dan Camilla pindah bersama ke Clarence House, dan publik mulai menunjukkan kehangatan terhadap gagasan bahwa mereka adalah pasangan yang layak. Akhirnya, pada tahun 2005, kedua belah pihak menikah dengan persetujuan Ratu. Meskipun begitu, Elizabeth dan Pangeran Philip tidak hadir dalam upacara tersebut, dengan alasan agama karena keduanya telah bercerai. Sebagai gantinya, Ratu mengadakan pesta reception setelah upacara untuk merayakan kedua pengantin. Pangeran William dan Pangeran Harry juga, seseorang yang hadir, menandai perubahan penting dalam kisah keluarga kerajaan yang rumit. Setelah menikah, Camilla menjadi Dewi Cornwall. Sepanjang tahun-tahun berikutnya, ia secara bertahap memperoleh rasa hormat publik, terutama melalui dedikasinya dalam pekerjaan amal dan dukungannya yang tak goyah terhadap Charles. Pada tahun 2016, Ratu mengakui pentingnya peran Camilla dengan memberinya kursi di Dewan Privy, sebuah badan penasihat bergengsi bagi sang monarki. Penulis kerajaan Penny Jr. menyatakan kepada Vanity Fair bahwa Camilla telah mengubah Charles, membuatnya lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih didukung daripada sebelumnya. Bahkan Ratu Elizabeth, yang dahulu sangat menolak Camilla, akhirnya mengakui keberartiannya. Dalam pesan Platinum Jubilinya, Ratu menyampaikan harapan tulus bahwa ketika Charles naik tahta, Camilla akan dikenal sebagai Ratu Consors, melanjutkan pelayanannya yang setia kepada mahkota. Pada tanggal 8 September 2022, Ratu Elizabeth II meninggal secara damai di Balmoral. Dengan wafatnya, Charles naik tahta sebagai Raja Charles III, dan wanita yang telah dicintainya selama lebih dari 50 tahun akhirnya menjadi ratunya. Dalam pidatonya sebagai raja pertama kalinya, Charles memuji Camilla, menyebutnya sebagai istri tercintanya, dan mengakui pelayanan publik setianya sejak pernikahan mereka 17 tahun. Sebelumnya, ia mengumumkan bahwa ia kini akan menjadi Ratu Consors, peran yang menurutnya akan ia penuhi dengan kesetiaan yang tak kenal lelah. Cinta mereka yang tak biasa, yang selama ini menjadi bahan ejekan, akhirnya telah mencapai puncaknya. Pada tanggal 6 Mei tahun 2033, Charles dan Camilla secara bersama-sama diarak di Westminster Abbey. Bagi Camilla, yang sebelumnya menghadapi gelar sebagai pengacau rumah tangga, momen itu terasa seperti mimpi, transformasi dari kekasih terlarang menjadi ratu. Meskipun beratnya jabatan, Charles dan Camilla berhasil menciptakan ritme yang normal dalam pernikahan mereka. Dalam wawancara terbuka dengan British Vogue, Camilla menggambarkan kehidupan harian mereka. Ia mengakui bahwa tidak selalu mudah, tetapi mereka selalu berusaha menyisihkan waktu bersama setiap hari, bahkan jika hanya sekadar minum teh sambil berbicara tentang hari mereka. Ia berbagi bahwa setelah menjalani tugas publik selama berjam-jam, mereka merebut energi dengan duduk berdampingan di ruangan yang sama, membaca buku dalam keheningan. Bagi Camilla itu sudah cukup. Kebahagiaan datang bukan dari tindakan besar, melainkan dari kenyamanan berada bersama. Namun tidak semua orang menerima peran Camilla dalam monarki. Dalam buku memoir yang mengejutkan, Spare putra Harry mengungkapkan bahwa dirinya dan saudaranya William pernah memohon kepada ayah mereka untuk tidak menikahi Camilla. Ia menggambarkan Camilla sebagai berbahaya, menuduhnya membentuk koneksi dengan media dan bersedia mengorbankan orang lain demi memperbaiki citranya. Dalam wawancara televisi, ia menyatakan bahwa ada kesiapan terbuka untuk menukar informasi. Dan dengan hierarki monarki, kenaikan Camilla menjadi Ratu Consors berarti akan ada korban di sepanjang jalan. Putra Camilla, Tom Parker Bowles, secara tidak langsung membantah tuduhan Harry. Dalam podcast News Agents, ia menekankan bahwa ibunya tidak merancang suatu rencana besar, tetapi hanya menikahi pria yang dicintainya. Kejutan lain muncul pada bulan April 2033 ketika undangan koronasi resmi menyebutnya bukan sebagai Ratu Consors, melainkan hanya sebagai Ratu Camilla.
Sumber kerajaan menjelaskan bahwa meskipun masuk akal menyebutnya Ratu Konsors pada bulan-bulan awal kekuasaan Charles agar tidak disamakan dengan Ratu Elizabeth II, saat koronasi adalah waktunya untuk mulai menggunakan Ratu Camilla secara resmi. Karena setiap Ratu Konsors terdahulu dikenal sebagai ratu diikuti nama depan mereka. Kejutan tambahan datang dengan pengumuman bahwa cucu-cucunya, Freddie Parker Bowles-Gus dan Louis Lopes, serta keponakan kecilnya, Arthur Elliot, akan melayani sebagai Pages of Honor selama koronasi. Ini merupakan pengingat yang kuat bahwa meskipun awalnya penuh badai dalam kehidupan kerajaan, keluarga Camilla kini berdiri kokoh bersamanya dalam sejarah. Pada hari koronasi, ia mengenakan mahkota Queen Mary yang kontroversial, simbol kemuliaan perannya yang baru dan perjalanan panjang yang membawanya ke sana. Kini, sebagai raja dan ratu, kisah cinta tak biasa, Charles dan Camilla terasa seperti cerita buku yang penuh perasaan manis dan kelam. Dari kepedihan hingga pemulihan, ini adalah kisah cinta yang telah bertahan di bawah hal yang tak terbayangkan. Tetapi bahkan sekarang, dengan mahkota yang melekat erat di kepalanya, dunia tetap menatapnya dengan cermat. Soalnya, ini adalah Ratu Camilla, seorang wanita yang telah berjalan melalui api, menghadapi penilaian yang tak terbayangkan, dan justru berhasil muncul di jantung monarki. Latar belakang Ratu Camilla. Sebelum menjadi ratu, ia lahir sebagai Camilla Rosemary Shan pada tanggal 17 Juli tahun 1947. Kehidupan masa kecil Camilla tidak sekadar nyaman. Ia tumbuh dalam tradisi masyarakat lama, tempat mahkota tak pernah jauh dari jangkauan. Sejak awal, ia tertarik pada kuda, minat yang didukung oleh ayahnya. Namun masa kecilnya bukan hanya soal peternakan dan kehidupan pedesaan. Ia juga dipersiapkan secara khusus untuk bergerak di lingkaran-lingkaran yang kelak akan ia tempati. Pendidikan melatih kehadirannya. Ia mulai belajar di Dumbrell School di Sussex. Namun pada usia 11 tahun, ia pindah ke Queen's Gate School di South Kensington, sebuah sekolah menengah khusus bagi anak perempuan yang ditujukan untuk menikah dengan orang yang baik. Di sana ia dikenal bukan hanya karena pesonanya, tetapi juga karena keberaniannya. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia akan menjadi Buyut Camilla pernah menjadi kekasih Raja Edward III. Cerita ini campuran antara gosip dan fakta sejarah, dan membawa kesan bahwa Camilla sendiri seolah ditakdirkan untuk berbaur dengan para bangsawan. Pendidikannya membawanya melampaui batas Inggris. Ia belajar di Sekolah Pendidikan Wanita Swiss, Montfertil, dan memperdalam bahasa Prancis di Institut Britannique di Paris. Pada masa itu, Camilla bukan lagi sekadar gadis muda debut yang biasa. Ia sedang dibentuk menjadi seorang wanita yang dapat bergerak dengan anggun dalam lingkaran masyarakat London, bukan hanya sebagai seorang sosialita, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu bersaing di ruangan yang dipenuhi elit Inggris. Pada tahun 1905, ia secara resmi melakukan debutnya, muncul di bawah cahaya sorotan masyarakat tinggi London. Bagi banyak wanita muda, tujuan utamanya sederhana, pernikahan yang akan menentukan masa depan yang tepat. Namun Camilla tak pernah menjadi tipe wanita yang mudah dikurung dalam kategori. Ia hidup secara penuh, berpesta, minum, bahkan merokok, semua kebiasaan yang telah ia pelajari sejak masa remajanya. Ia mampu memerankan sosok gadis sosial yang rapi dan terpelajar, tetapi selalu ada api di bawah permukaan, sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Akhirnya, takdir membawanya bersama Pangeran Charles. Namun, peran yang dijalani dalam lingkaran kerajaan justru penuh kompleksitas sejak awal. Saat menikah dengannya pada tahun 2005, ia menolak gelar Putri Wales. Alih-alih ia menjadi Adipati Cornwall. Istana bahkan sempat menyebut bahwa ketika Charles naik tahta, Camilla hanya akan disebut sebagai Putri Konsors. Namun sejarah menentukan hal lain. Pada bulan Februari tahun 2022, Ratu Elizabeth merayakan ulang tahun ke-70 sebagai penguasa. Dalam momen itu, ia menyatakan keinginannya jelas. Camilla layak menjadi Ratu Konsors. Tak lama kemudian, Ratu Elizabeth meninggal dan Charles naik tahta. Pada tanggal 6 Mei 2023, Camilla diampuni sebagai Ratu di Abad Westminster, sebuah momen yang tak banyak orang pikirkan mungkin terjadi pada masa-masa suram dalam sejarah pribadinya. Sebagai Adipati Cornwall dan kemudian Ratu, Camilla menolak menjadi figur pasif. Ia membentuk ruang sendiri, mendukung berbagai isu yang sangat ia pedulikan. Ia menjadi presiden dari Royal Osteoporosis Society, sebuah gerakan yang dekat dengan hatinya setelah menyaksikan keluarganya menderita penyakit tersebut. Ia juga mendukung wheelchair Bobby Van Truss, membantu melindungi lansia dan kelompok rentan di rumah mereka. Ia selalu berdiri di samping Charles dalam berbagai acara, mulai dari kunjungan ke Amerika Serikat pada tahun 2005 hingga kunjungan kenegaraan ke Kenya pada tahun 2023. Di balik layar, ia tetap menjaga hubungan erat dengan keluarganya. Dua anaknya dari pernikahan pertama, Tom Parker Bowles dan Laura Lopez, berbagi badai sorotan media bersamanya. Nah, bahkan setelah menjadi ratu, mereka tetap menjadi warga biasa, tak berubah dan tak terpengaruh.
Perannya sebagai ibu tiri bagi kedua putra Charles, William, dan Harry jelas tak mudah. William dan Harry yang masih membawa luka dari penderitaan ibunya berhati-hati menjaga jarak. Dalam wawancara pribadi, Harry mengungkapkan bahwa ia dan saudaranya pernah meminta ayahnya untuk tidak menikahi Camilla. Namun keduanya akhirnya menerima karena Camilla membuat Charles bahagia. Waktu telah melunakkan sudut-sudut yang keras. Kini, Camilla memiliki 10 cucu secara keseluruhan, 5 dari dirinya sendiri dan 5 yang berasal dari William serta Harry. Pada saat kudeta kaisar, 3 cucunya menjadi pembawa bendera kehormatan, tanda bahwa ia bukan hanya seorang ratu, tetapi juga seorang nenek. Selama puluhan tahun, Camilla telah menjadi sasaran kritik, ejekan, analisis, dan dramatisasi. Serial Netflix The Crown menampilkan hubungan cinta 3 pihak antara Charles, Diana, dan Camilla secara gamblang, dengan aktris Emerald Fennell memerankan dirinya. Saat dua wanita itu akhirnya bertemu pada acara Hari Perempuan Sedunia tahun 2022, Camilla memecah kebekuan dengan candaan khasnya yang tajam. Ia mengatakan kepada ruangan bahwa menyenangkan untuk tahu bahwa jika suatu saat ia jatuh dari singgasana, versi fiksi dirinya siap menggantikannya. Itu adalah momen langka kelegaan yang datang dari seorang wanita yang telah hidup di bawah sorotan publik yang paling keras. Camilla telah melewati skandal, bertahan melalui tahun-tahun di mana ia dianggap wanita paling dibenci di Inggris, dan pada akhirnya menapaki sejarah sebagai ratu. Suka atau tidak suka, satu kebenaran tetap ada. Camilla telah mengukir tempatnya di inti kerajaan, dan ia takkan pergi kapanpun. Bagaimana pendapat Anda tentang Ratu Camilla? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. We are Candoba, like, no share, dan subscribe. Juga klik video berikutnya yang muncul di layar Anda.